Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ketua kelas, silahkan Mbak. Ya, Bu. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, thank you. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu absen dulu ya. Ya. Putri, Hadir. Syifa, Hadir, Bu. Risa, Ada, Bu. Kila, Hadiroh. Andi. Ada, Bu. Oke. Ini siapa ini? Kevin. Ada juga? Ada, Bu. Ada. Oke, semuanya 25 ya. Ya. Masuk semua ya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa di pertemuan yang minggu lalu? Tentang pencemaran? Pencemaran lingkungan. Oke, ada yang masih diingat dari pencemaran lingkungan? Ada, nggak ada? Nggak ada ya, oke. Jadi yang kemarin pencemaran lingkungan itu ada 3 ya Nak ya. Ada pencemaran di udara, pencemaran di air, dan pencemaran tanah. Oke, jadi kali ini yang akan kita pelajari yaitu kelanjutan dari yang kemarin tentang pencemaran lingkungan yang ada dalam satu bab tentang perubahan lingkungan. Dan adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan tentang macam-macam limbah dan cara pengelolaannya. Yang kedua, peserta didik mampu membuat, merancang dan membuat kolase atau poster mengenai tentang pencemaran lingkungan. Oke, jadi kali ini kita akan belajar tentang masih tentang dalam bab perubahan lingkungan, yaitu tentang mengidentifikasi macam-macam limbah dan cara pengelolaannya serta membuat poster atau kolase tentang pencemaran limbah dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar, seperti itu. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi gitu, ada 2 materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama tentang macam-macam pengertian dari limbah dan macam-macam limbah serta pengelolaannya. Jadi ada 2 ya, pengertian dan macam-macam limbah. Yang kedua yaitu tentang cara pengelolaan limbah. Oke, setelah ini Ibu putarkan video tentang pencemaran lingkungan. Bisa kalian lihat sekarang. Puluhan ton sampah memenuhi sepanjang pantai Kuta Bali. Sampah ini merupakan kiriman melalui perairan laut dan ratusan petugas diterjunkan untuk membersihkan pantai dari tumpukan sampah. Keberadaan sampah yang terus menumpuk masih terus menjadi permasalahan utama bagi lingkungan. Mirisnya, hampir semua pengunjung Pantai Kuta tidak menyadari kebersihan lingkungan sehingga puluhan ton sampah ini tergeletak sembarangan. Kini, pemandangan penuh sampah organik dan non-organik memenuhi kawasan Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Yang lebih menyedihkan, pemandangan penuh sampah ini selalu terjadi ketika usai perayaan Tahun Baru. Sampah-sampah ini juga bagian dari sampah kiriman melalui perairan laut. Diperkirakan 20-30 ton sampah terdampar perharinya. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung mengerahkan ratusan petugas untuk membersihkan pantai. Bahkan, sebanyak 600 petugas kebersihan jalan ikut diterjunkan. Dari Badung, Bali, Alfian Syukri, TV One mengabarkan. Oke, gimana video
videonya? Menarik bukan? Pasti menarik ya. Nah, dari video tadi apa sih yang kalian dapat? Apa sih poin-poin yang sekiranya ada di pikiran kalian itu? Silahkan Mbak, siapa mau mengutarakan? Saya, Bu. Oh ya, silahkan. Pada video tadi saya melihat bahwa di tepi pantai banyak sampah-sampah organik dan anorganik, Bu. Oh ya, tumpukan sampah ya yang jadi Iya. satu. Nah, itu merupakan contoh dari sampah ya, limbah ya, limbah. Kita hari ini akan membahas limbah. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak limbah itu apa? Nggak tahu, ya. Bu. Jadi limbah itu hasil buangan dari suatu produksi gitu, bisa dari industri atau kalau dari manusia, dari aktivitas manusia itu merupakan sisa konsumsi kita gitu. Baik itu organik maupun anorganik. Jadi limbah tadi macamnya ada Dua. ada dua. Ada apa aja nak? Limbah organik dan Limbah anorganik. oke, ada limbah organik dan limbah anorganik. Ada yang tahu limbah anorganik itu apa? Limbah organik itu apa? Ibu kasih nilai plus. Oke, sebelumnya Ibu taruh dulu. Ada yang tahu nak? Silahkan Mbak Putri mungkin. Apa limbah organik? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi limbah organik yaitu limbah yang bisa diuraikan secara alami di alam. Jadi bisa terurai secara alami di alam. Sedangkan limbah anorganik itu bukan berarti tidak bisa terurai, tapi memang sulit diurai, sulit terurai gitu. Bahkan tidak bisa terurai. Ada beberapa yang tidak bisa terurai. Mungkin ada yang tahu contoh-contohnya mengenai sampah organik, limbah organik, limbah organik dan limbah anorganik. Siapa? Siva tahu mungkin? Limbah organik contohnya apa? Kira-kira apa aja? Yang di sekitar kita kira-kira apa aja nih? Plastik itu limbah apa? Anorganik. Oh, limbah anorganik. Benar sekali. Jadi plastik itu adalah salah satu contoh limbah anorganik. Dan contoh limbah organik itu ada daun, terus sisa-sisa dari kulit buah, itu merupakan contoh limbah organik. Nah, gimana penanganannya, gimana cara pengelolaannya gitu. Nah, untuk limbah organik itu yang pertama bisa digunakan untuk kompos. Itu yang pertama. Ada yang tahu kompos? Kompos itu apa yo? Kompos itu bisa dari bahan-bahan organik gitu kan, dikomposkan biasanya melalui fermentasi gitu secara alami dengan sistem alam. Nah, yang kedua, selain dikomposkan bisa dikasih ke ternak. Untuk makan ternak itu juga bisa. Nah, yang ketiga untuk untuk mol juga bisa, pembuatan mol untuk untuk mikroorganisme gitu. Biasanya juga buat kompos juga. Terus bisa juga untuk biofuel, biogas itu bisa gitu dari bahan-bahan organik itu. Bisa juga untuk yang sering sih untuk kompos ya, yang sering untuk kompos itu untuk cara pengelolaan sampah, cara pengelolaan limbah organik ya. Nah, untuk yang anorganik gimana Bu? Yang untuk anorganik itu bisa dengan daur ulang gitu, daur ulang. Biasanya lalu limbah-limbah organik kita dibuang kemana Bu gitu? Biasanya ada namanya bank sampah, ada bank sampah. Jadi limbah-limbah organik kita bisa dibawa, yang masih bisa di daur ulang gitu, bisa dibawa ke tempat daur ulang atau enggak ke bank sampah gitu, ke bank sampah terdekat. Oke, di sini Ibu ambil dulu ya. Oke, di sini Ibu punya bagan tentang limbah, itu sampah dan waktu terurainya. Nah, di sini ada limbah apa aja nak? Limbah organik dan limbah anorganik. Iya, benar sekali. Jadi di sini ada limbah organik dan juga limbah anorganik. Oke, sebelumnya Ibu tes kefokusan dulu ya. Nah, silahkan Mbak Putri sebutkan dari bagan ini salah satu dari limbah organik. Apa limbah organik dari ini? Dedaunan, Bu. Oke, ya benar, ini dedaunan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, dari bagan ini kita bisa lihat bagaimana limbah dan waktu terurainya dari limbah organik dan juga limbah anorganik. Di sini dari bagan ini kita juga bisa lihat yang mana limbah organik dan juga yang mana limbah anorganik gitu ya.
Nah, di sini kita bisa tahu kalau botol plastik membutuhkan 450 tahun untuk terurai. Kalau yang 200 tahun, kemasan 100 tahun, baterai 100 tahun, sedotan plastik, terus ini kantong plastik 10 sampai 20 tahun, puntung rokok 10 tahun, filternya ini filter dari puntung rokok, kertas 2 sampai 5 bulan, sampah limbah organik ada dedaunan 2 sampai 4 minggu, dan ada styrofoam yang tidak bisa terurai. Nah, di sini kita bisa lihat ya, anak-anak. Terus dari sini ini satu botol plastik membutuhkan 450 tahun. Kira-kira dalam satu hari manusia menghasilkan berapa limbah botol plastik? Sekitar 1 sampai 5 ya. Itu baru satu orang. Di Indonesia ini sendiri itu ada berapa orang? Dalam kelas kita ada 25 orang. 26 sama ibu. 26 orang dalam satu hari dikali 5 berapa kira-kira? Banyak sekali ya. Itu dari limbah botolnya. Belum dan penguraiannya membutuhkan 450 tahun satu botol. Dikali berapa botol itu semuanya? Banyak banget ya pasti ya. Dan membutuhkan, berarti di sini membutuhkan bertahun-tahun, beratus tahun ya, beratus tahun untuk bisa terurai. Ini baru botol plastik, belum kaleng minuman, kaleng bedak seperti ini, belum sampah kemasan yang membutuhkan waktu 100 tahun. Kantong plastik yang tiap hari kita pakai, yang tiap hari kita tiap beli itu ada kantong plastiknya, tuh untuk terurai membutuhkan banyak tahun tuh. Nah, dari sini anak-anak, oh ini bahkan ada yang tidak terurai. Ini ada styrofoam. Styrofoam tidak terurai sama sekali. Bayangkan saja, dia tidak bisa terurai. Sedangkan biasanya kita ketika ada dapat kotak nasi gitu kan, biasanya ini ya, wadahnya ini ya, yaitu styrofoam. Styrofoam ini sebenarnya bisa terurai, akan tetapi yang menjadi mikroplastik. Ya intinya sama aja, dia nggak bisa terurai karena dia akan jadi plastik gitu. Dan ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mikroplastik ini ukurannya sangat kecil sekali, sehingga kita sendiri pun nggak bisa lihat kecuali dengan mikroskop gitu. Dia nggak bisa dilihat dengan telanjang mata gitu, karena dia kecil sekali seperti itu. Nah, setelah ini ibu ada proyek kecil untuk kalian, yaitu seperti tujuan pembelajaran hari ini membuat merancang dan membuat kolase atau poster dari limbah yang di sekitar. Nah, di sini ibu ada limbah dari koran, majalah, ada gunting juga. Oh ini enggak. Ini juga. Nah, nanti ini spidol ya. Nanti dari limbah ini kalian kreasikan untuk membuat poster tentang terserah nanti, intinya temanya pencemaran lingkungan, baik itu tentang dampaknya, terus limbah ini juga terserah kalian, intinya masih berkaitan dengan bab ya perubahan lingkungan ini gitu. Tuh, ini nak silahkan. Terima kasih, Bu. Oke, karena di sini ada 25 orang, berarti ada 5 kelompok ya. Satu kelompoknya 5 orang gitu. Nah, mungkin ada yang ditanyakan sebelumnya atau sudah paham? Gimana? Insyaallah paham, Bu. Insyaallah paham. Oke, Ibu beri waktu sekitar 10 menit cukup ya. Ibu percaya kalian pasti akan memberikan yang terbaik. Setelah itu, setelah dibuat nanti presentasi di depan. Seperti itu ya. Oke, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Atau masih kurang waktunya? Cukup. Cukup. Oke, alhamdulillah ya. Kalian keren sekali dalam waktu singkat tapi mantap. Setelah ini silahkan kepada kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya. Silahkan maju dipresentasikan, nanti gantian ke kelompok yang lainnya. Oke, silahkan kepada kelompok 2 perwakilannya, silahkan maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 2 ya. Di sini kelompok kami membuat kolase yang dimana di sini terdapat gambar anak kecil dan ikan. Yang dimana ikan ini seolah-olah akan memakan limbah-limbah plastik yang ada di sini. Terus, ikan merupakan salah satu konsumsi dari manusia dan tidak menutup kemungkinan bahwa kita sebagai manusia juga memakan plastik. Karena apa? Karena kita juga memakan ikan. Terus pesan yang bisa diambil dari kolase ini adalah sebaiknya kita sejak kecil juga membantu melindungi lingkungan dengan salah satunya menolak adanya limbah plastik dan mengurangi penggunaan plastik yang berlebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren sekali tadi presentasinya, hasil dari kolase dan posternya. Keren banget. Kita beri tepuk tangan untuk semuanya atas hasil karya kita. Oke, sebelumnya Ibu boleh pinjam tadi dari kelompok 2, Ibu tertarik nih. Thank you, Nak. Wah, dari kelompok 2 ini membuat kolase. Keren sekali ya, ada ikan, ada plastik, ada anak kecil gitu kan, yang tangannya gini, menolak gitu ya, menolak. Nah di sini bener banget tadi yang di filosofinya dari kolasenya kelompok 2 tadi, bener banget. Jadi kita tidak menutup kemungkinan juga memakan plastik gitu, karena yang kita konsumsi si ikan ini tidak menutup kemungkinan juga karena banyaknya limbah yang kita hasilkan gitu ya, itu akan berakhir di laut, dan di laut akan terurai gitu. Ada beberapa yang terurai bahkan tapi karena membutuhkan waktu yang lama hingga menjadi plastik yang kecil sekali, yang mikron gitu kan ya, yaitu mikroplastik yang mana ya dimakan ikan ini tadi. Dan ikan ini tidak menutup kemungkinan kita juga makan ikan ya, makan ikan. Dan memang sudah ada penelitian tentang ikan yang mengandung mikroplastik dan juga feses manusia yang mengandung mikroplastik juga gitu. Nah, ya dari sini ya kita bisa tahu ya alurnya tentang limbah itu gimana gitu. Thank you Yana, ini saya kembalikan. Oke, sebelum Ibu akhiri, Ibu review dulu nih materi dari awal tadi sampai saat ini setelah teman-teman presentasi itu. Nah, materi hari ini itu tentang limbah. Pengertian limbah tadi apa? Limbah adalah hasil buangan dari satu produksi atau hasil konsumsi, sisa konsumsi aktivitas manusia gitu atau industri gitu ya. Dan limbah ini ada dua, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik sendiri itu limbah yang bisa terurai secara alami. Dan contohnya seperti yang tadi jeruk yang udah membusuk gitu kan ya, ada dedaunan kering, sayuran yang udah membusuk, dan intinya sesuatu organik yang bisa terurai gitu ya. Nah, untuk limbah anorganiknya itu ada contohnya botol plastik yang bisa terurai tapi membutuhkan 450 tahun tadi, yang membutuhkan waktu yang lama sekali, berjuta tahun ya, 450 tahun. Terus kaleng, terus kemasan mie goreng, kemasan tadi saus kan ya yang Ibu contohkan tadi. Banyak sekali tentang limbah anorganik tadi. Nah, lalu gimana Bu cara pengelolaannya? Tadi Ibu juga sudah menjelaskan pengelolaannya, yaitu dengan yang pertama untuk limbah organik yaitu dengan dikompos, biogas, biofuel, pupuk organik cair, pestisida, banyak sekali. Nah, untuk yang limbah anorganik gimana Bu? Bisa dimanfaatkan untuk kerajinan tangan, untuk sesuatu karya yang menarik. Misalnya Bu, kalau saya nggak mau ngolah Bu, boleh dibawa ke tempat daur ulang atau bank sampah terdekat dari rumahnya, seperti itu. Nah, mungkin cukup itu ya dari Ibu. Oh ya, Ibu lupa, Ibu ada challenge buat kalian. Ini menambah nilai untuk kalian nanti ya. Challenge-nya mengenai yaitu judulnya 7 Days Zero Plastic Challenge. Nah, jadi selama 7 hari itu kalian berusaha untuk
nggak menghasilkan sampah plastik. Nah, dengan gimana Bu? Dengan mencatat dari pagi sampai malam gitu ya. Kira-kira dalam satu hari ini aku menghasilkan berapa sampah plastik gitu. Nah, nanti dicatat, dan itu sampah plastiknya jenis apa, misalnya sampah kemasan, itu sampah kemasan Indomie misalnya, dan seterusnya hingga di hari ke-7 nanti minggu depan kita evaluasi bersama-sama. Nah, tujuannya dari challenge ini ya kita berusaha untuk gimana sih cara ngurangin penggunaan plastik gitu, agar tidak jadi limbah tadi gitu, yang terurainya membutuhkan waktu banyak tahun gitu, karena terurai dengan waktu yang sangat lama pasti kan akan menumpuk gitu kan ya. Oke, mungkin cukup itu ya anak-anak. Terima kasih sekali antusiasmenya pagi hari ini. Tetap semangat, dan kita ketemu di minggu depan. Nah, untuk itu kepada ketua kelas silahkan memimpin doa untuk sebelum mengakhiri pertemuan hari ini. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.